untuk teman-teman yang lagi mendengarkan video ini atau menonton video ini, mungkin kalian dapat video ini dari YouTube atau dari Facebook atau mungkin di-share di grup atau di-share dari teman kalian. Percaya deh pasti teman-teman kalian juga pengen kalian merasakan manfaat yang sudah mereka rasakan. Dan aku pun juga sudah merasakannya ya. Jadi aku langsung aja tanpa basa-basi, aku akan jelaskan tentang program asuransi Istiqmal dari CAR Life Insurance, dan ini adalah produk syariah. Tapi meskipun syariah, nggak hanya teman-teman yang muslim, teman-teman non-muslim juga boleh ya. Jadi biasanya kita akan investasikan atau kita membeli produk ini gitu ya, produk asuransi tapi juga ada investasinya. Nah, ini biasa dipakai untuk teman-teman yang misalnya mau umroh atau pengen Holy Land gitu ya, atau mungkin hanya ingin punya tabungan yang akan dipakainya dalam jangka waktu mungkin 7 tahun ke depan, 8 tahun ke depan gitu ya. Kita langsung aja ya. Nah, untuk sejarahnya gitu ya, aku nggak akan cerita panjang lebar. Sebenarnya konsep asuransi ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ya, dan sering dikenal dengan nama akilah gitu. Nah, seperti namanya kita manusia, kita pasti mempunyai hubungan ya, nggak hanya ke sesama, tapi juga sama Tuhan. Nah, kalau kita sama Tuhan itu kan ibadah. Nah, kalau ke sesama itu muamalah ya, atau ta'awuni, saling tolong-menolong, saling melindungi. Nah, ini aku langsung singkat aja. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya ya, apakah asuransi ini haram ya? Nah, di Islam sebenarnya tidak melarang kita memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan ya dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Artinya tidak ada unsur goror atau garar ya, atau ketidakpastian, riba, yaitu tambahan-tambahan, masyir, judi ya. Nah, hal ini juga udah disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 ya, tentang pedoman asuransi syariah. Nah, lanjut aja, ini di CAR kita juga ada Dewan Pengawas Syariah ya dari PT Aja Sentral Asia Raya, yaitu ada Bapak Mustafa, Bu Siti, Bapak Muhammad Syakir, yang mereka adalah dari Dewan Pengawas Syariah yang menilai atau misalnya mengontrol gitu ya, membantu untuk mengawasi program ini supaya tetap sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, ini tadi pengertian tentang asuransi syariah ya. Jadi sebenarnya asuransi syariah itu adalah usaha untuk kita saling membantu dan berbagi di antara sejumlah orang atau sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah ya. Nah, jadi asuransi syariah ini ternyata tidak hanya membantu menyiapkan diri kita dalam menghadapi resiko, tapi juga dapat membantu sesama. Nah, yang tadi itu kita sudah lihat hubungan kita dengan sesama, yaitu saling tolong-menolong, saling membantu. Nah, bentuk perlindungannya, dalam kehidupan kita pasti memerlukan adanya dana perlindungan, betul ya Bapak Ibu, atas hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Dan ini ditegaskan dalam Fatwa MUI menyatakan dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Mungkin kita juga tahu ya, kayak kita nih, Bapak Ibu juga pasti punya dana cadangan, dana darurat, ya kan? Nah, itulah bentuk perlindungannya. Kita harus punya dana untuk hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah dengan kita memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua, program ini itu adanya unsur tolong-menolong. Ya, semua ajaran pasti mengajarkan kita untuk memiliki sikap tolong-menolong terhadap sesama. Dalam kehidupan, kita saling tolong-menolong, bisa dilakukan dalam berbagai banyak bentuk ya, baik secara finansial maupun kebaikan. Nah, kalau unsur kebaikan dalam setiap produk asuransi syariah itu mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad tabaru. Nah, secara harafiah tabaru itu kan artinya kebaikan gitu ya. Aturannya jumlah dana premi yang terkumpul itu disebutnya hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian ya. Nah, kemudian yang keempat, berbagi risiko dan keuntungan. Dalam asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Nah, hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat Islam karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil ya. Jadi nggak hanya keuntungannya dibagi rata, risiko dan keuntungan semua sama adil dibagi rata.
Nah, kemudian juga berasuransi termasuk bagian dari bermuamalah. Nah, bermuamalah itu kan hubungan bagian dari hukum Islam ya yang mengatur hubungan antara manusia. Contoh hubungan yang diatur dalam Islam itu ada juga jual beli, perdagangan. Nah, jadi hal ini, muamalah ini juga yang menjadi landasan dari asuransi syariah. Karena menurut MUI, asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah. Karena kita melibatkan manusia dalam hubungan finansial. Segala aturan dan tata caranya tentu saja harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam berpartisipasi, dalam bermuamalah, Anda dianggap ikut serta dalam menjalankan perintah agama juga. Nah, ini kita lihat dulu perbedaannya dengan asuransi yang non-syariah ya. Nah, kalau asuransi non-syariah, nasabah di sini dia pasti memiliki resiko tutup usia ya. Setiap orang pasti memiliki resiko tutup usia. Jadi nasabah dia akan mentransferkan resikonya kepada penanggungnya. Di sini PT AJ Sentral Asia Raya, di mana nasabah akan punya SPAJ, dia akan membayar premi yang disebut polis ya. Jadi nasabah akan punya polis. Nah, polisnya ini ada polis pokok, ada polis investasinya. Jadi ada pokoknya akuisisi 5 tahun, ada investasinya ya, biasanya dalam bentuk unit link. Nah, apabila nasabah meninggal dunia atau tutup usia, maka resikonya itu akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, nanti perusahaan akan memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris yang ditunjuk. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara syariah dengan non-syariah. Kalau di asuransi syariah, ya perusahaan di mana kita nih ya, kita berbagi resiko. Jadi resikonya itu tidak hanya semuanya dibebankan kepada perusahaan, tidak. Tapi kita berbagi resiko. Nah, pengelolaan resiko dan dana tabarunya itu dibantu oleh perusahaan. Dan kita sebagai nasabah atau mitra gitu ya, kita tolong-menolong dan juga saling melindungi sesama nasabah. Nah, kalau asuransi non-syariah, ya tertanggung nih ya, atau pemegang polis dia mentransfer resikonya kepada perusahaan. Jadi ada jual beli pertanggungan. Nah, itu perbedaan antara syariah dan non-syariah. Nah, ini untuk asuransi Istiqmal ya. Jadi produknya ini dari Car Life Insurance itu adalah asuransi Istiqmal. Jadi ini apa sih? Nah, asuransi Istiqmal ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh unit syariah PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Jadi produk asuransi ini prinsipnya syariah yang memberikan manfaat jika peserta tutup usia atau meninggal dunia ataupun tetap hidup pada akhir masa asuransi. Jadi apabila peserta tutup usia pada saat dia memiliki polis di asuransi Istiqmal ini, maka ahli waris akan mendapatkan manfaatnya. Atau apabila peserta atau nasabah masih tetap hidup sampai pada akhir masa asuransi, maka dia juga akan merasakan manfaatnya. Jadi nggak hilang ya Bapak Ibu ya. Beda dengan asuransi yang tradisional. Kalau kita nggak pakai ya kita nggak ada apa-apa ya nggak dapat gitu ya. Tapi di sini baik peserta meninggal dunia ataupun tetap hidup pada akhir masa asuransi akan tetap dapat dana dari asuransi Istiqmal ini. Nah, kita lihat ketentuan umum dari produknya ya. Produknya ini dibayarkan dengan mata uang rupiah, di mana kontribusi peserta itu minimal 350.000, 500.000, 700.000, 1 juta atau 2 juta. Kalau misalnya UP atau uang pertanggungan lebih dari 63 juta, maka wajib mengisi SPAJ lengkap. Nah, pembayaran kontribusinya berapa lama? Hanya 5 tahun aja. Setelah 5 tahun tidak ada pembayaran kontribusi ya. Nah, frekuensi pembayaran kontribusinya bagaimana nih ya? Bisa bulanan atau tahunan. Jadi setiap bulan bayar 350.000 atau kalau misalnya bulanan, aduh repot ya kalau bayar bulanan, saya mau langsung setahun aja deh, boleh ya. Jadi langsung bayar 350.000 dikali 12 bulan. Nah, masa asuransinya berapa lama? 7 tahun ya. Jadi setelah 7 tahun bagaimana? Setelah 7 tahun maka dana akan dikembalikan kepada pemegang polis. Nah, kemudian santunan asuransi. Besarnya santunan asuransi mengikuti premi yang Bapak Ibu pilih ya. 60 kali kontribusi bulanan. Contoh misalnya Bapak Ibu ambil yang 350.000, berarti besar santunannya adalah 350.000 dikali 60, yaitu 21 juta. Nah, usia masuk peserta 1 tahun,
sampai dengan 59 tahun ya. Jadi hanya yang berusia 1 tahun sampai 59 tahun yang bisa membeli produk ini. Nah, untuk usia pemegang polis yaitu yang tertanggung ya, artinya yang atau misalnya yang pemegang polis itu yang membayar preminya atau yang memegang bisnisnya ya, itu 18 tahun sampai 75 tahun. Jadi usia masuk peserta ini yang diasuransikan, usia masuk pemegang polis ini adalah yang mendaftarkan gitu. Misalnya contoh, orang tua ingin mendaftarkan anaknya. Anaknya umur 1 tahun sudah bisa didaftarkan ya. Dan untuk ujrahnya di tahun pertama itu 60%, tahun kedua 22,5%, tahun ketiga 9% ya. Ujrah pengelolaan resiko itu 10% dari iuran tabaru. Nah, masa grace period atau masa tenggang adalah 90 hari. Maksudnya bagaimana kalau misalnya kita bulan ini lupa nih, lupa untuk bayar kontribusinya, maka tetap ada masa tenggang selama 90 hari bisa dibayarkan ya untuk kontribusinya. Nah, nilai tambah asuransi Istiqmal ya. Yang pertama, iuran tabarunya tidak tergantung usia Bapak Ibu ya, melainkan berdasarkan premi atau UP yang dipilih. Mungkin Bapak Ibu kalau yang bertanya ya, mungkin sekarang sudah punya asuransi untuk kesehatan dan lain-lain, pasti akan dilihat dari usia ya. Tapi di asuransi Istiqmal ini iuran tabarunya, kontribusi pesertanya itu tidak melihat usia, tapi berdasarkan premi. Bapak Ibu mau umurnya 40 tahun, memasukin anaknya 10 tahun, tetap dua-duanya bisa pakai premi yang 350.000 ya. Nah, nisbah hasil investasi 95% peserta, 5% masuk ke perusahaan ya. Jadi untuk peserta ini banyak sekali, untuk kita sebagai nasabah, nisbah hasil investasinya besar sekali ya. Dan tanpa biaya admin Bapak Ibu. Jadi karena ini Istiqmal, mereka tidak ada pungutan biaya admin. Nah, orang juga bertanya ya, berapa persen bagi hasil deposito Bank Syariah? Nah, keuntungan bagi hasil Bank Syariah ya, Bank Syariah Indonesia nih, adalah sebesar 50 juta untuk 1 bulan. Berapa persen keuntungan deposito Bank Syariah Indonesia? Sebagai gambaran, nisbah bagi hasil yang diberikan dalam jangka waktu 1 bulan adalah sebesar 55% untuk nasabah dan 45% untuk bank. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya deposito Bank Syariah ya, pasti boleh dicek ya, berapa nisbah bagi hasil untuk Bapak Ibu dan berapa yang untuk bank ya. Wow, besar sekali besaran yang untuk bank ya. Di sini di CHR Life Insurance, nisbah bagi hasilnya atau nisbah hasil investasinya itu 95% peserta, 5% perusahaan ya. Jadi kalau yang punya deposito, wah ini lebih untung ya daripada deposito gitu. Nah, manfaat polis. Nah, ini manfaat yang kita perlu tahu ya. Kalau peserta masih hidup sampai masa akhir kepesertaan, maka 100% dana investasinya akan kembali ya, akan dicairkan ke rekening pemegang polis. Nah, putus kontrak apabila peserta nih berhenti sebelum masa kepesertaan berakhir, maka 100% dana investasinya kembali. Nah, kalau misalnya meninggal, kalau misalnya pada saat masa lagi punya polis asuransinya ini sedang aktif, pemegang polis meninggal dunia, jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan ya, sakit gitu misalnya, dalam 2 tahun pertama, dalam 2 tahun masa asuransi ya, 100% kontribusi plus 100% dana investasi. Jadi dana yang sudah dibayarkan ya, kontribusi itu dana yang sudah dibayarkan plus dengan 100% dana investasinya akan kembali kepada ahli waris dari pemegang polis tersebut ya. Nah, kalau misalnya pemegang polis atau peserta meninggal karena kecelakaan dalam 2 tahun masa kepesertaan, maka akan ahli warisnya akan mendapatkan 100% santunan asuransi dan 100% dana investasi. Ya. Nah, jika peserta meninggal setelah 2 tahun dalam masa kepesertaan, maka 100% santunan asuransi plus 100% dana investasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita masih hidup, dana investasinya semua akan cair. Kalau kita putus kontrak, dana investasinya akan cair. Nah, kalau kita meninggal dunia, dana yang sudah kita bayarkan dan dana investasi juga akan cair ya. Atau 100% santunan asuransinya. Santunan asuransi itu sebesar 60 kali premi yang kita pilih gitu ya. Nah, itu juga akan cair. Mungkin akan lebih jelas kalau kita melihat angka ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya Ibu Siti berusia 40 tahun. Mengambil produk asuransi Istiqmal dengan simulasi usia masuknya Ibu Siti saat itu usianya 40 tahun ya. Masa kepesertaan 7 tahun, masa pembayaran kontribusi 5 tahun. Jadi Bu Siti hanya perlu bayar kontribusinya 5 tahun saja atau 60 bulan. Nah, karena Ibu Siti ini ikut yang 350.000 ya kontribusinya, maka
Ibu Siti mendapat santunan asuransi sebesar 21 juta. Nah, totalnya kalau dia bayar per tahun itu adalah 4,2 juta per tahun. Kita asumsikan hasil investasinya 7% per tahun ya. Apakah pasti 7%? Apakah bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah? Bisa. Namanya investasi, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi untuk syariah ini ya, perusahaan sudah membuatkan simulasi ya, yang kurang lebih mirip seperti dengan tahun-tahun terakhir dari hasil investasi di car life insurance. Nah, kita lihat ya, dari kontribusi peserta ini per tahun ya, dibayarkan per tahun. Jadi di sini tulisannya per tahun 4,2%. Ada ujrahnya. Ujrahnya itu hanya di 3 tahun pertama ya. 60%, 22,50% dan 9%. Nah, kemudian ada iuran tabaru. Iuran tabaru ya, ini 10% dari premi yang dibayarkan atau dari kontribusi yang dibayarkan. Ujrah pengelolaan resiko ya, 7.000 segini, semua sama, mau usianya berapapun sama ya. Totalnya ujrah tabarunya sebesar 70 ribuan ya. Kemudian iuran investasi peserta ya, dari yang sudah dibayarkan dipotong dengan ujrah dan juga iuran tabaru, iuran investasi peserta sisanya segini. Nah, dana investasi peserta itu dana yang diinvestasikan ya oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya sampai di tahun ke-7 ya, sampai selesai dengan masa asuransinya, Ibu Siti masih hidup, maka di tahun ke-7 Ibu Siti bisa mendapatkan 22.075.653 rupiah ya, akan langsung ditransferkan atau bisa diklaim untuk cair ke rekening atas nama Ibu Siti ya. Rekening cairnya pun juga hanya bisa ke rekening sesuai dengan pemegang polis. Jadi nggak bisa kalau misalnya Bu Siti nih udah 7 tahun kemudian mau ngambil anaknya, tidak bisa. Hanya bisa masuk ke rekeningnya Ibu Siti ya selama pemegang polis atau peserta masih hidup. Nah, kalau misalnya amit-amit Ibu Siti ya tahun pertama dia baru bayar 4.200.000, Ibu Siti meninggal bukan karena kecelakaan, maka 4.200.000 akan dikembalikan kepada ahli waris ya. Tapi kalau karena kecelakaan, maka 21 juta pasti akan dikembalikan kepada ahli waris ya. Karena ini UP ya. Uang pertanggungannya sebesar 21 juta. Itu akan dibelikan apabila meninggal karena kecelakaan. Nah, kalau di tahun kedua meninggal bukan karena kecelakaan, maka yang kembali sebesar 8.400.000 ya, atau misalnya belum genap 2 tahun maka akan dihitung berdasarkan dia sudah sampai di bulan keberapa gitu. Nah, tapi kalau sudah di atas 2 tahun mau meninggal bukan karena kecelakaan atau karena kecelakaan, tetap akan cair, yaitu adalah 21 juta UP-nya plus dengan dana investasi peserta. Gitu ya. Jadi ini adalah ilustrasinya untuk Ibu Siti kalau dia masuk usia 40 tahun. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin kira-kira usianya 40 tahunan gitu ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih, kalau yang premi atau kontribusinya 700.000 atau 500.000 berapa, boleh WhatsApp saya aja, nanti akan saya kasihkan juga ilustrasinya seperti ini ya. Nah, kita akan lihat manfaat polis dan manfaat kepesertaan sementara sebelum polis diterbitkan ya. Nah, manfaat polis ini jika peserta hidup pada masa akhir asuransi, maka akumulasi dana investasi peserta akan dibayarkan kepada pemegang polis. Ya, itu yang tadi. Kalau Ibu Siti sampai usia 46 tahun ya, sampai tahun ke-7 masih hidup, maka ini semuanya akan dikembalikan ke Ibu Siti ya. 22 juta. Meskipun Ibu Siti hanya bayar 21 juta, maka tetap akan kembalinya 22 juta karena ada nilai investasinya ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Siti tadi ya habis kontrak sudah selesai sampai 7 tahun, maka akan kembali sebesar nominal ini gitu ya, dibayarkan kepada pemegang polis. Nah, besarnya nilai investasi tidak dijamin ya, dan nilainya bisa meningkat atau bisa juga menurun, tergantung dari hasil investasi yang diperoleh. Tapi untuk car life insurance ini perusahaan luar biasa mengelola dana nasabahnya, jadi pasti nasabah akan balik modal gitu ya. Nah, kemudian berapa besaran investasinya, nah itu kita tidak bisa menjamin ya. Tapi untuk dana yang sudah dibayarkan, itu di tahun ke-7 pasti kita sudah balik modal. Nah, kalau misalnya peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan, maka santunan asuransi dan akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada yang ditunjuk, artinya kepada ahli waris ya. Contoh misalnya apabila di tahun kedua
ya peserta ditakdirkan meninggal, maka santunan yang dibayarkan adalah 21 juta karena meninggalnya karena kecelakaan ya, dan akumulasi dana investasi peserta yaitu 5 juta. Jadi ahli waris akan mendapatkan 21 juta ditambah dengan 5 juta rupiah. Nah, kemudian apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun pertama ya, kita langsung lihat aja nih ya, pada tahun pertama, misalnya nasabah meninggal bukan karena kecelakaan, karena sakit gitu ya, maka yang keluar atau yang diberikan kepada ahli waris adalah santunan asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan peserta, karena dia baru tahun pertama, baru bayar 4.200.000 ya, dan juga dana investasi yang terbentuk, yaitu 1.667.000. Jadi akan mendapatkan 4,2 juta ditambah 1,6 juta gitu. Nah, kemudian kalau misalnya meninggal atau tutup usia bukan karena kecelakaan di tahun ketiga. Nah, maka UP-nya akan dapat 21 juta plus dengan dana investasi peserta saat itu gitu. Nah, kemudian yang kelima ya, kalau misalnya menghentikan masa kepesertaan, artinya tutup atau berhenti di tengah jalan gitu ya. Misalnya Ibu Siti tadi baru 5 tahun ya, mestinya masih ada 2 tahun lagi, tapi Ibu Siti sudah nggak mau lanjut lagi. Dia mau tutup aja karena perlu uang gitu ya. Nah, maka berapa dana yang bisa Ibu Siti ambil? Dana yang bisa diambil adalah dana investasi peserta atau sisa saldo yang ada di dana investasi peserta. Tahun kelima, dana yang terbentuk baru 19.412.000. Nah, berarti inilah yang akan diberikan kepada Ibu Siti. Kalau Ibu Siti putus kontrak ya, nanggung ya kurang 2 tahun lagi gitu kan. Ditahan-tahan sampai 2 tahun sudah balik modal plus dengan ada dana investasinya. Tapi ini penjelasan ini memberitahukan kalau dananya itu kalau memang butuh banget gitu ya, belum sampai 7 tahun gimana? Kalau memang butuh banget boleh diambil kapan saja. Dan sudah diberitahukan berapa dana investasi yang bisa diambil. Misalnya baru join tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, atau misalnya sudah sampai tahun ketujuh gitu ya. Jadi nanti di ilustrasi di polis yang Bapak Ibu terima juga akan ada ilustrasinya seperti ini. Nah, karena pada saat Bapak Ibu daftar ya kan, mungkin buku polisnya diterima di alamat Bapak Ibu mungkin 10 sampai 20 hari kerja ya setelah pendaftaran. Maka untuk sementara itu Bapak Ibu akan mendapatkan email kepesertaan sementara. Jadi apabila amit-amit nih buku polis belum diterima tapi baru 10 hari atau misalnya 7 hari yang mendaftar meninggal dunia gitu ya, maka tetap bisa klaim. Makanya itu ada kepesertaan sementara ya, polis sementara yang akan di-email ya setelah status SPAJ-nya diproses. Nah, pembayaran manfaat kepesertaan sementara. Nah, ini contohnya misalnya ya, calon peserta meninggal bukan karena kecelakaan, ya misalnya buku polisnya belum nyampe nih, buku polis yang asli belum sampai, tapi karena Bapak Ibu punya polis sementara, terus misalnya pesertanya meninggal karena sakit gitu ya, maka manfaat polis yang dibayarkan mana yang lebih besar antara 25% dari santunan asuransi dan setinggi-tingginya 100 juta rupiah atau 100% kontribusi peserta untuk setiap peserta. Ya, jadi nanti ini akan dilihat oleh perusahaan. Atau kalau misalnya peserta meninggal akibat kecelakaan, manfaat kepesertaannya dapat dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara santunan asuransi, ya UP-nya, atau setinggi-tingginya dan setinggi-tingginya 100 juta rupiah atau 100% dari kontribusi peserta. Ya, ini santunan asuransi mengikuti manfaat polis ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ikut yang 350.000, berarti santunan asuransinya itu adalah yang 21 juta. Lihat mana yang lebih tinggi ya. Nah, kemudian itu adalah penjelasan untuk asuransi Istiqmal dari Car Life Insurance. Kalau Bapak Ibu memang ada rencana untuk membeli produk asuransi ya, dan ini mungkin Bapak Ibu sering punya suami atau istri yang sering bekerja keluar, ya mungkin suaminya adalah ojol atau gojek, ya menurut saya ini adalah satu program yang baik gitu ya, karena kita tidak mendoakan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya, tapi kalau misalnya amit-amit terjadi, maka peserta ini dia tetap bertanggung jawab, istilahnya dia tetap memberikan nafkah untuk keluarganya, setidaknya keluarganya yang ditinggalkan masih bisa untuk melanjutkan hidup. Nah, apalagi untuk Bapak Ibu yang bekerja di luar negeri ya, nggak punya asuransi di Indonesia, di luar negeri juga kita nggak mungkin di luar negeri selamanya. Nah, menurut saya Bapak Ibu bisa membeli produk ini apabila Bapak Ibu mungkin cocok nih ya dengan
ilustrasinya, penjelasannya. Nah, Bapak Ibu juga, wah oke nih, saya 7 tahun lagi mau pulang ke Indonesia, mungkin bisa umroh, atau bisa dipakai dananya untuk hal yang lain. Ini bisa jadi pilihan untuk Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mendaftar, maka bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah. Dan untuk Bapak Ibu yang bergabung karena setelah melihat YouTube ini, maka akan gratis dapat ID dari saya, jadi tidak perlu bayar biaya pendaftaran yang 50.000 ya. Nanti pendaftarannya akan saya pandu dari WhatsApp. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.